Let my heart not forget. Let my heart return again to the wonder of a king, to the nearness of a friend. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Take me back to all things new, holy, passionate pursuit. Once again I'm making room, anything to get to you. Oh, beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Your name is power. Hanya nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Oh, the name of Jesus. How powerful, how precious is your name, God. Oh, there's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about the name Jesus. Oh, Jesus. There's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about the name Jesus. Oh, Jesus. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus.
Shalom saudara, kita bertemu kembali dan saya menyambung pengajaran saya minggu lalu tentang mendengar suara Tuhan. Waktu kita lahir baru, karena kita lahir baru gitu ya, waktu kita lahir baru, nah itu membawa kita, manusia kita hidup dengan dua realita dari Allah gitu, yaitu firman yang hidup, bukan firman yang huruf, firman yang hidup, dan roh kudus. Nah, jadi kita hidup dalam dua realita ini. Nah, kalau kita benar menjaga dan kita terus terpelihara dengan dua ini, nah, yang suara Tuhan yang kita dengar itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, baik, saya mulai dengan yang pertama, poin pertama. Jadi dasarnya yaitu roh. Yohanes pasal yang ketiga, ya, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8 saya bacakan. Jawab Yesus. Nah, jadi ini Yesus yang kasih pernyataan ini, oke? Jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini Yesus jelasin tuh. Nah, lalu ayat 6 dia katakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Nah, daging di sini bicara termasuk intelektual saudara, logika, semua itu yang dimaksud dengan daging, ya. Apa yang hanya bukti secara fisik itu semuanya daging. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh, nah, adalah roh. Nah, ini yang saya bilang realita yang kita mau masuk di sini. Lalu Tuhan bilang, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, seperti pengajaran Risendo Maulani kemarin, ini kan dialog Tuhan Yesus dengan ahli Taurat, ya. Jadi Tuhan sedang masuk menabrak dia punya logika, dia punya teologi, dia punya pemahaman logiknya dia gitu. Lalu ayat 8, nah ini Tuhan mulai jelaskan tentang kalau kita hidup dalam realita roh. Maksud dalam realita roh gini, roh memimpin kita, roh yang di dalam kita itu yang mengatur, yang memimpin kita, membukakan hal-hal yang tersembunyi, itu yang saya maksud dengan roh. Nah ayat 8 bilang begini, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saya jelasin ya untuk ayat 8 ini. Kira-kira begini, kalau kamu hidup dipimpin oleh roh, waktu kamu hidup dipenuhi oleh roh, nah dia bilang gini, angin bertiup kemana ia pergi, ya, kamu bisa dengar bunyinya, tapi kamu nggak tahu dia dari mana. Nah, itu roh. Jadi begini, kalau kamu hidup dipimpin oleh roh, kalau kamu dikuasai oleh roh, kamu dipenuhi oleh roh, kamu sulit diidentifikasi. Orang yang paling dekat dengan kamu akan heran melihat perubahan yang terjadi dengan kamu. Mereka bertanya-tanya, apa yang buat dia berubah? Ada apa dengan orang ini? Itu yang saya maksud, kita sulit diidentifikasi. Karena secara logika, orang kenal kamu, dia tahu semua sifat-sifat kamu, dia tahu gerak-gerik kamu, dia tahu batasan-batasannya kamu. Tapi kali ini, dia tercengang, dia heran melihat perubahan di dalam kamu. Itu yang saya maksud, kita hidup bukan hanya dipenuhi roh, tapi kita dipimpin oleh roh. Oke, yang kedua, firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana.
Saudara, pertobatan kita itu nggak biasa, saudara. Itu bukan emosi. No. Lihat ya, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Terus dibilang ini, oleh firman Allah. Wah, yang hidup dan yang kekal. Nah, firman Allah yang dibilang di sini bukan huruf-huruf yang kita baca itu. Sebab dijelaskan huruf mati, tetapi roh menghidupkan. Oke, saya teruskan. Tadi Petrus, sekarang Yakobus menjelaskannya. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya. Nah, lihat, atas kehendak dia, kehendak Tuhan, ya. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Lihat itu, firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat tertentu, ini bagus banget, pada tingkat tertentu, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, penjelasan Yakobus ini sedang membawa saudara melihat ini identitas kamu yang baru. Tanpa ayat-ayat ini, kita kenal siapa diri kita berdasarkan dari keluarga mana. Kita bisa bilang gini, saya anak yatim piatu, saya anak yang terbuang, saya anak yang tertolak. Semua kita bisa bilang, karena itu memang fakta, logika, fakta yang kita lihat hari-hari. Nah, dilahirkan oleh firman dan roh, membawa kamu melihat diri kamu dalam satu dimensi yang beda. Nah, dimensi yang beda itu menjelaskan ini kamu. Benar, secara daging, ya, kamu keturunan siapa, kamu mungkin anak terbuang, kamu mungkin anak yatim piatu, sebut segala yang gak baik itu. Tapi begitu kamu lahir di dalam Kristus, dilahirkan kembali, identitas kamu dibaharui dari dua reality tadi, firman dan roh. Nah, lihat, ini paling indah sekali. Kamu adalah anak sulung di antara semua ciptaan. Di sini peperangan kita, masa sih? Saudara mau percaya firman atau saudara mau percaya fakta yang ada dengan riwayat hidup saudara? Begitu saudara hidup baru di dalam Kristus, Tuhan mengangkat kamu menjadi anak yang sulung di antara semua ciptaannya. Nah, kesaksian Petrus dan Yakobus ini sedang menjelaskan buat kita bahwa firman yang buat kita berubah tadi dan Roh Kudus yang membuat kita berubah tadi itu mampu mentransformasi, ya, dia mampu mentransformasi, bukan terus-menerus, dia mampu membuat itu mentransformasi kepribadian kita. Makanya Efesus 5 menjelaskan ayat 26. Tadi firman dan roh yang tadi saya jelaskan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Sebentar, ini nggak ada urusan dengan baptisan dan lain-lain. Ini tentang pekerjaan firman yang juga roh untuk mengubah manusia lama kita tadi. Itu dia. Jadi di sini kalau saya boleh jelaskan bahwa Kristus Sang Firman itu, ya, Kristus Sang Firman itu digambarkan sebagai dia sedang memandikan ketidakmurnian, kekotoran yang telah merembes kepribadian kita, manusiawi kita ini, ya, yang saya sebut hidup lama kita, itu firman Kristus yang adalah firman dan roh tadi memandikan kita. Kita yang tadi jauh dari Allah, kita perlu dimandikan, dibersihkan supaya kita bisa dekat dengan Dia. Itulah pekerjaan firman dan roh. Wah,
Saya kasih contoh yang mudah. Waktu kita sedang cuci pakaian kotor kita, ya, ada air dan sabun. Nah, air dan sabun ini bergerak, merembes, ya, menembus serat-serat kain dari pakaian yang kita cuci itu. Ya, kemudian air dan sabun tadi mengeluarkan kotoran, ya, yang melekat di serat-serat kain itu. Sesederhana itu. Nah, waktu kita datang kepada Yesus, waktu kita memberi diri kita untuk dilahirkan kembali, nah, apa yang terjadi, ya? Firman dan Roh tadi, ya, datang. Itu pikiran, hati kita itu penuh dengan keyakinan-keyakinan yang salah, perilaku yang palsu, rencana yang salah, sekaligus ketakutan-ketakutan. Nah, semuanya itu, ya, waktu kita membuka seluruh hidup kita untuk dibersihkan oleh firman dan Roh, nah, atau saya sebut satu kuasa yang baru yang masuk di dalam kita, maka firman tadi bergerak ke setiap bagian kepribadian kita, ya, gitu. Seperti air sabun tadi, ya, bergerak menembus serat-serat pakaian hidup kita. Nah, jadi firman Allah yang masuk tadi, ya, kuasa Roh Kudus itu dia mendesak keluar, lalu menggantikan semua kepalsuan, semua yang bertentangan dengan tujuan kita diciptakan. Nah, waktu ini jadi realita kita, saudara nggak akan salah mendengar suara Tuhan. Saudara nggak akan dengar suara yang palsu. Di sini saudara nggak akan dengar suara bukan tahyul, gitu. Nah, jadi firman Allah yang tertulis itu bisa datang kepada kita dengan banyak cara. Sebagai satu cara untuk kita mengerti atau dibilang mendengar tadi. Contoh, dengar khotbah atau karya seni. Yang sederhana gini, saudara masuk di gereja, saudara bisa lihat arsitekturnya, saudara lihat hiasan-hiasan di dalam gedung gereja. Itu semua bisa jadi media untuk Allah berkomunikasi dengan kita. Bahkan lewat puisi, lewat lagu. Itu semua bisa jadi cara untuk saudara bisa menerima pesan dari Tuhan. Gitu. Nah, meskipun semuanya itu baik, ya, dan bermanfaat, gitu. Tapi buat saudara yang ingin bertumbuh dalam kasih karunia, saya anjurkan untuk kita akrab dengan kitab dari segala kitab yang namanya Alkitab. Jadi kita tanpa ini nanti saudara bisa ketipu. Suara yang saudara dengar bisa lain. Maksud saya kita mesti begitu akrab dengan Alkitab. Kenapa? Karena firman yang tertulis itu ekspresi dari pikiran Allah. Dan bukan tahyul. Karena Allah sendiri yang berbicara kepada kita dari halaman kepada halaman di dalam Alkitab itu. Nah, jadi bagaimana sekarang sikap atau keputusan kita? Ini saya melihat, bahkan juga dengan diri saya, ada satu sikap yang salah waktu sikap kita terhadap firman Allah, terhadap Alkitab. Kalau itu saudara bersikap seperti baca buku sejarah dan yang lain-lain, saudara tetap miskin dalam pemahaman. Gitu. Jadi maksud saya di sini bahwa mari kita baca dengan penuh atau satu perilaku yang penuh penundukan. Karena kenapa? Kita lihat gini, oh firman ini adalah
Yesus. Firman ini adalah roh. Karena Yohanes pasal 1 bilang firman telah menjadi daging. Jadi Yesus itu firman yang hidup. Nah, begitulah sikap kita waktu kita baca firman. Kita mesti penuh dengan penundukan, ya. Kita perlu punya satu kesiapan menyerahkan hidup kita. Nah, artinya gini, waktu firman kita baca, kan logika kita ikut bermain di situ. Pemahaman kita ada di situ. Nah, itu semua mesti tunduk kepada firman. Otoritasnya mesti firman lebih kuat. Kalau kita berdebat sementara kita baca, ini yang nanti membuat lamban, menyusahkan kita untuk mendengar Tuhan yang benar, yang sehat, yang tidak salah itu. Nah, jadi bukan sekedar hanya menemukan, oh supaya saya bisa jawab dia, supaya saya bisa membela. Bukan itu. Tujuannya untuk nomor satu, dia masuk ke dalam kita seperti sabun dan air tadi, yang terus mengeluarkan, mendesak keluar segala pemahaman-pemahaman yang salah di dalam kita.